Hai Dream Woman, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang keberuntungan. Gimana caranya kita bisa menciptakan keberuntungan. Dan mungkin ini adalah hari keberuntungan kamu karena kita bakal belajar tentang macam-macam keberuntungan dan gimana kamu bisa menciptakan keberuntungan kamu sendiri. Nah, apa sih yang ada di pikiran kamu di saat kamu dengerin kata keberuntungan? Kalau dari kebanyakan interaksi yang aku dapetin gitu, interaksi yang aku punya dengan orang-orang, kebanyakan orang yang aku lihat mereka tuh nggak nganggap diri mereka beruntung. Kalau kamu nanya diri aku 8 tahun yang lalu, Teresia 8 tahun yang lalu juga gak bakal nganggep kalau dirinya itu beruntung. Aku ngerasa aku tuh gak beruntung banget dan banyak banget hal dari kehidupan aku yang aku gak suka gitu. Tapi kalau kamu tanya aku sekarang, aku ngerasa aku tuh beruntung banget karena aku udah belajar gimana caranya mengontrol dan menciptakan keberuntungan di dalam hidupku. Seperti yang udah kamu dengar gitu ya dari contoh aku di saat diri aku 8 tahun yang lalu nganggap aku gak beruntung versus diri aku yang sekarang ngelihat diri aku itu adalah perempuan yang beruntung. Nah, ini kita bisa simpulkan pertama-tama kalau keberuntungan itu adalah sebuah perspektif. Aku rekam video YouTube di sini di hari siang bolong random di hari weekday, hari Rabu, karena aku create content full time dan aku punya platform Dream Woman dan aku juga launching buku. Jadi bisa dibilang aku adalah entrepreneur dan content creator. Nah, aku bisa ngelihat ini sebagai aduh, aku gak beruntung. Kenapa sih aku perlu siang bolong begini, aku perlu dress up, perlu rapi, dan perlu sharing kayak gini. Aku bisa aja kayak scrolling aja, males-malesan di kamar, atau aku bisa pergi jalan-jalan gitu. Nah, itu satu perspektif kan. Aku ngelihat ini sebagai hal yang tidak beruntung. Kenapa aku perlu ribet-ribet ngomong bikin video kayak gini setiap minggunya. Atau aku juga bisa melihat sebagai wow, aku beruntung banget. Aku bisa berbagi di sini. Aku bisa punya platform buat terkoneksi sama kalian, cewek-cewek yang mau glow up. Aku punya kebebasan waktu. Aku bisa bebas untuk berkreasi, mengekspresikan diri aku dan berbagi hal-hal pengalaman di kehidupan aku dan yang hopefully bisa membuat kehidupan kalian menjadi lebih baik. Nah, jadi keberuntungan itu adalah sebuah perspektif dan perspektif adalah sesuatu yang bisa kita ubah, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Karena kehidupan, yang namanya kehidupan ya, mau gimana pun keadaan kamu sekarang, tempat di mana kamu berada, akan selalu ada hal baik dan hal buruk yang terjadi, dan yang terpenting adalah gimana cara kita melihat situasi tersebut. Nah, dan ini adalah latihan mental gitu. Kita bisa ngetrain, kita bisa melatih diri kita, pikiran kita, kepercayaan alam bawah sadar kita buat melihat kalau kita tuh orang yang beruntung, mau gimana pun keadaan luar kamu saat ini. Karena di saat seseorang percaya kalau dia adalah orang yang beruntung, biasanya orang yang percaya kalau dia tuh beruntung, dia akan lebih mudah melihat kesempatan, dia akan lebih mudah menarik hal-hal baik karena dari kepercayaan alam bawah sadarnya itu. Dan karena dia percaya dia itu beruntung, dia juga bakal lebih mudah untuk take action, untuk bertindak terhadap segala sesuatunya. Kayak dia ngelihat kesempatan, dia langsung yaudah coba, dia langsung take action yang dan dia percaya sama prosesnya. Dia lebih open-minded dan alhasil dari kepercayaan dan tindakannya itu, keputusannya, cara dia mengambil keputusan itu bakal mengarahkan dia juga punya hasil yang lebih baik, yang alhasil ya outcome-nya kehidupannya menjadi lebih baik, sesimpel karena dia percaya kalau dia itu beruntung. Nah, dengan repetisi, kamu terus-menerus mengambil aksi, percaya kalau kamu itu perempuan yang beruntung, kamu sendiri bakal lebih
mudah melihat keberuntungan itu. Sama kayak kita nyari satu outfit deh, atau satu acara gitu, atau mobil merah gitu. Sekali kita searching mobil merah atau ngomong ke teman kita mobil merah gitu, nah langsung kan kayak ada efek dimana langsung nih mobil merah pakaian ini muncul terus di FYP aku, muncul terus di explore aku, tiba-tiba di jalan aku ngelihat ada mobil merah gitu. Ini kan berkat dari kepercayaan kita dan pikiran kita yang terus kita ulang-ulang. Jadi sekarang aku tuh melihat sebuah keberuntungan itu seperti sebuah skill yang bisa kita pelajari dengan sadar, dan di saat kita sudah benar-benar menguasai skill ini, gimana caranya menciptakan keberuntungan yang tentunya ini bakal membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan ya, jadi keberuntungan adalah sesuatu yang bisa kamu kontrol, dan memang ada tipe keberuntungan yang nggak bisa kamu kontrol, dan setelah ini kita bakal bahas macam-macam keberuntungan. Namun kalau kamu benar-benar paham ada loh berbagai macam keberuntungan, nggak cuma hal yang dimana aku ya udah ini memang hari sial aku aja, ini emang aku nggak beruntung aja. Oke, itu memang ada hal terjadi di luar kontrol kita, tapi ada juga hal yang dimana bisa kita kontrol, dan di saat kamu benar-benar mempelajari ini, kamu bisa benar-benar mengubah kehidupan kamu. Jadi kan kayak di saat orang dengerin kata keberuntungan mungkin kayak emang aku nggak beruntung aja, memang dia tuh lagi hoki aja, kayak dapetin sesuatu, emang aku lagi sial aja kali ini. Yes, kebanyakan orang ngelihatnya keberuntungan itu seperti itu. Nah, aku percaya teman-teman di sini self development yang passionate sama pengembangan diri, kita juga ngelihat dan percaya kalau ada loh kesempatan buat aku memperbaiki hidup aku, ada loh kesempatan buat aku bisa membuat hidup aku menjadi lebih baik lagi. Dan kita bakal bahas macam-macam keberuntungan itu. Nah, kali ini aku bakal bahas macam-macam keberuntungan ini asalnya dari suatu framework di Cina namanya Sansai. Sansai itu kalau ditranslate adalah 3 kekuatan, 3 powers. Nah, kalau dari framework Sansai ini, 3 tipe keberuntungan itu adalah yang pertama heaven luck. Heaven luck ditranslate menjadi keberuntungan surga. Yang kedua adalah earth luck. Earth luck itu ditranslate menjadi keberuntungan bumi. Yang ketiga adalah human luck. Human luck itu ditranslate menjadi keberuntungan manusia. Nah, aku bakal membahas framework ini menggunakan 3 jenis ini karena sebenarnya keberuntungan itu banyak definisinya, luas definisinya. Dan aku melihat kalau yang dari Cina ini sendiri, bahasa Cina ini sendiri, keberuntungan itu banyak banget ya kata-katanya. Ada berbagai tipe keberuntungan bahkan di bahasa Mandarin itu sendiri. Jadi di sini aku mau membuka pikiran dan wawasan teman-teman kalau ada loh keberuntungan lainnya di luar dari hal yang selama ini aku tahu gitu. Jadi ya ada 2 kombinasi ini, di antara ada hal yang nggak bisa aku kontrol dan ada juga hal yang bisa aku kontrol. Nah, yang pertama kita masuk ke heaven luck. Heaven luck ini adalah keberuntungan surga. Sama seperti namanya, yes, ini adalah keberuntungan yang nggak bisa kita kontrol. Keberuntungan surga ini seperti di mana aku lahir, nationality aku apa, aku lahir dari keluarga berada, aku lahir dari keluarga yang kurang berada, atau menang undian. Pokoknya hal-hal yang dimana aku lahir udah kayak gini gitu, aku mama papaku seperti ini, keluargaku, keadaanku seperti ini. Nah, itu adalah heaven luck. Nah, heaven luck itu adalah hal yang gak bisa dikontrol. Dan gimana nih cara mengatasi heaven luck kalau misalnya memang aku kurang beruntung nih di heaven luck ini. Ini kan gak bisa aku ubah gitu ya, memang udah dari awal aku lahir seperti ini. Kalau kita gak bisa ubah keadaannya, ya kita ubah perspektif kita, cara kita memandang situasi tersebut. Nah, kalau di contoh aku sendiri, aku pun sebenarnya aku kurang di heaven luck gitu. Aku
tidak lahir dari keluarga yang berada. Aku lahir di lingkungan yang kecil, yang sempit. Makanya di mana dulu 8 tahun yang lalu aku nganggap diri aku sebagai orang yang gak beruntung gitu. Jadi Indonesian gitu kan, nationality-nya orang Indonesia, dan lokasinya itu aku tuh race-nya bahkan bukan di Jakartanya langsung, aku nggak di kota besarnya langsung, aku tuh kayak di pinggiran Tangerang gitu. Jadi bahkan bukan kota besar gitu kan. Nationality ini sendiri di mana aku lahir ini kan juga sangat-sangat berpengaruh gitu dengan keberuntungan aku. Oke, aku lahir di Indonesia, yang dimana it's beautiful gitu buat aku. Tapi beda cerita kalau misalnya aku lahir di Amerika. Nah, aku lahirnya di New York gitu. Orang tua yang berpendidikan dan berada, yang dimana aku dari lahir aja udah banyak banget kesempatan, banyak banget hal-hal yang bisa aku lakukan, yang penuh kesempatan, dan aku bisa bebas mengembangkan diri aku dari dulu gitu. Kalau misalnya aku lahir dari keluarga berada dengan negara yang dimana aku pendidikan maju, seiring aku bertumbuh, aku melihat situasi aku ini mulai berubah juga. Jadi walaupun aku kurang beruntung di Heaven Luck ini, aku sangat memaksimalkan keberuntungan aku di aspek-aspek lain seperti Earth Luck dan Human Luck, keberuntungan yang bumi dan keberuntungan manusia. Ini aku benar-benar memaksimalkan, makanya aku bisa menjadi perempuan yang sekarang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua adalah Earth Luck. Keberuntungan bumi ini adalah tentang lingkungan di mana aku menaruh diri aku dan juga orang-orang yang aku kelilingi gitu. Jadi it's about environment and people that I surround myself with. Nah, aku punya contoh yang bagus banget di kehidupan aku tentang Earth Luck ini. Jadi kan cerita aku Heaven Luck, aku kurang nih di Heaven Luck. Terus aku ternyata sangat memaksimalkan di Earth Luck ini. Jadi kan aku race-nya di pinggiran Tangerang gitu kan, di lingkungan yang kurang berada, di keluarga yang kurang berada. Nah, jadi Earth Luck ini lebih ke keputusan besar. Misalnya aku naruh diri aku ke lingkungan yang lebih besar, misalnya pindah kerja dan segala macamnya, lingkungan yang lebih besar yang dimana aku bakal lebih mudah dapetin kesempatan. Nah, di case aku nih, di saat aku lulus kuliah, aku kan langsung merantau ke Bali. Nah, merantau ke Bali aku tahu karena di sini aku bisa dapet peluang internasional, aku bisa dapetin teman-teman internasional, interaksi dan banyak aktivitas yang Teresia dulunya itu nggak bisa akses hal tersebut karena tempat di mana aku lahir gitu. Nah, akhirnya aku pindah ke Bali, dan beneran gitu, aku pindah ke Bali, aku sempat tinggal di Bali beberapa tahun. Dan aku benar-benar mengembangkan diri aku ketemu banyak kesempatan networking orang-orang hebat gitu. Dari pekerjaan pertama aku udah kerja di perusahaan internasional dengan gaji yang sangat tinggi gitu untuk fresh graduate saat itu. Jadi itu keputusan besar yang membawa keberuntungan buat aku, karena aku memberanikan diri aku untuk merantau sendiri. Saat itu aku benar-benar membangun kehidupan aku dari nol. Aku nggak punya kenalan, aku nggak punya modal saat itu, tapi aku memberanikan diri, inisiatif sendiri. Gimana aku bisa menciptakan keberuntungan aku di sini? Gimana aku bisa menciptakan keberuntungan aku di saat aku udah lulus kuliah dan aku mau belajar mandiri dan segala macamnya. Akhirnya teman-teman aku juga sekarang dari berbagai belahan dunia, dari kehidupan dating juga gitu, dari percintaan, yang akhirnya ini membawa aku keberuntungan lain dan jadi perempuan seperti sekarang. Dan juga
ini bisa menjadi contoh kayak aku kan kurang tuh temennya saat itu. Nah, aku memutuskan untuk naruh diri aku di sosial media. Aku bangun personal branding, aku bikin YouTube seperti ini. Nah, ini kan adalah sebuah usaha aku buat menaruh diri aku di luar sana, sehingga ini bisa menciptakan keberuntungan itu sendiri. Jadi ini contoh dari keberuntungan bumi juga, dengan aku bangun personal branding, aku punya branding, dan orang dengan mudah bisa ketemu video aku, bisa tahu Teresia Sharon seperti apa, skill dia seperti apa, pengetahuan dia seperti apa, yang akhirnya ini kan definisi aku menciptakan keberuntungan aku sendiri. Beda cerita kalau misalnya aku ya diem aja gitu, pasrah dengan heaven lah aku, kenapa aku tinggal di kota ini, negara ini seperti itu, kenapa aku nggak dari keluarga berada gitu. Kan aku nggak pasrah, aku menciptakan keberuntungan aku dengan aku merantau, dengan aku bangun personal branding, dan ini nggak harus online, nggak harus personal branding juga, ini bisa berbagai macam gitu kan. Pokoknya Earth Luck ini adalah tentang lingkungan aku, dengan aku pilih circle yang selaras dengan perempuan impian aku aja, itu juga sangat-sangat membantu aku jadi bisa dapetin kesempatan, peluang, pembelajaran yang lebih luas lagi. Menaruh diri aku di lingkungan yang lebih dynamic, dan orang-orang yang misalnya in case aku di Bali gitu kan, aku ketemu orang-orang dari berbagai belahan dunia, versus di saat aku memutuskan untuk nggak berani merantau dan aku tinggal di Tangerang, Jakarta aja gitu, Jabodetabek. Nah, aku kan terutama tempat aku dibesarkan di pinggiran Tangerang sana gitu, daerah dekat Jakarta Barat. Ini kan termasuk small town gitu kan, tempat yang kecil, yang dimana orang-orangnya cenderung mikirnya sama, cara dia ngurus anaknya sama gitu, pemikirannya sama. Jadi kan cenderung mirip gitu. Nah, kalau beda cerita, aku menaruh diri aku di lingkungan yang lebih besar, tentunya kesempatan juga berbagai macam. Dan di saat aku taruh diri aku di lingkungan seperti ini, aku juga bakal menjadi lebih beruntung. Kayak aku dapet, bahkan dari first job aku udah dapat kesempatan buat freelance gitu. Aku pernah jadi digital nomad, aku sempat bisa quit my job, mulai bisa keluar dari 9 to 5 aku dan cobain freelance, digital nomad. Bahkan dari aku naruh diri aku dengan personal branding aku daftar Miss Universe dan sempat keterima gitu. Jadi kan itu keputusan besar saat itu untuk merantau, yang ternyata menciptakan banyak keberuntungan di kehidupan aku, dan tentunya merubah kehidupan aku selamanya. Tipe keberuntungan yang ketiga adalah human luck, keberuntungan manusia. Nah, human luck ini adalah tentang keputusan kecil yang kita buat sehari-harinya gitu. Jadi benar-benar keputusan dari misalnya ada situasi seperti apa, gimana kamu memilih untuk bertindak saat itu, gimana kamu memilih untuk berpikir, gimana kamu memilih untuk melihat segala sesuatunya. Kamu punya hari 24 jam, kamu mau pakai buat apa? Orang yang kamu date, orang yang kamu pacarin, orang yang kamu chat setiap hari, itu kan semua keputusan-keputusan kecil yang mengarah ke keberuntungan gitu, menciptakan keberuntungan. Misalnya aku memilih untuk menggunakan siang ini dengan membuat video YouTube. Nah ini kan menciptakan keberuntungan gitu buat aku. Aku nggak tahu siapa yang bakal nonton video YouTube ini. Aku nggak tahu kamu dari mana gitu kan. Ada banyak banget peluang, kesempatan, berbagai macam orang bakal nonton video YouTube ini. Kayak video YouTube aku kemarin yang sempat rame di saat aku ngobrolin tentang cara meningkatkan aura cantik, yang akhirnya
aku dapat banyak kesempatan gitu, banyak teman-teman yang daftar waiting list Dream Woman app. Jadi aku tuh lagi building Dream Woman app, aplikasi buat cewek glow up, yang dimana kita bakal kayak ada glow up challenge, ada community di sana. Jadi setiap bulannya kita bisa nge-zoom bareng, kita bahas topik-topik self development seperti ini, terkoneksi sama perempuan lain. Aplikasi yang membantu kamu buat konsisten glow up setiap harinya. Jadi kamu bisa journaling langsung di HP kamu bisa ikutin glow up challenge gitu. Jadi membantu kamu buat take action juga, nggak cuma kamu belajar di video kayak gini, tapi benar-benar kamu oke, gimana caranya aku bisa ngambil action. Dan juga ya kayak aku menulis buku, aku ngobrolin tentang buku ini, buku yang aku tulis, yaitu buku Dream Woman, yang akhirnya jadi banyak yang tahu dan banyak yang membaca juga berkat keputusan kecil aku untuk membuat video YouTube dan untuk show up di YouTube ini. Seandai-andai kehidupan itu seperti game poker. Nah, heaven luck itu, keberuntungan surga itu seperti kartu yang kita punya. Kartu yang kita punya di game poker ini. Kalau earth luck, keberuntungan bumi, ini adalah meja yang dimana kita bermain, meja tempat kita bermain. Dan human luck, keberuntungan manusia, adalah gimana kita memilih untuk memainkan permainan ini. Jadi walaupun kamu punya kartu yang jelek gitu, kamu gak punya kartu sebagus orang lain, yaitu adalah heaven luck, keberuntungan surga, dari awal kamu gak terlalu beruntung, kamu tetap bisa meningkatkan, bahkan menang bermain game poker, permainan kehidupan ini. Bergantung dari dimana kamu memilih buat main, table apa, meja apa yang kamu pilih buat bermain game poker ini, dan gimana cara kamu memainkan kartu-kartu yang udah kamu punya. Nah, aku mau bahas juga definisi keberuntungan yang sangat populer, yang mungkin kalian udah sering dengar. Ini definisinya dari Will Smith. Keberuntungan adalah preparation meet opportunity gitu. Di saat kita punya preparation, punya kesiapan, terus kita ketemu kesempatan yang baik gitu. Nah, ini kan bisa kita sambungkan juga dari yang kita bahas di video ini. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang biasanya aktif, take action, mengambil opportunity ini. Jadi di saat aku melihat diri aku beruntung, aku tuh udah expect good fortune gitu, udah mengekspektasikan aku bakal beruntung hari ini adalah hari baik. Nah, tentunya karena perspektif yang positif ini, perspektif keberuntungan ini, yang akhirnya aku tuh cenderung jadi lebih open minded gitu. Jadi cenderung lebih rela, lebih mau dan lebih berani buat nyoba hal-hal baru, buat ngambil kesempatan ini. Oh ya udah, let me try gitu, nothing to lose, nggak ada yang rugi juga di saat aku nyoba, di saat aku take action. Yang akhirnya semakin banyak aku mencoba gitu, semakin banyak aku ambil kesempatan, makanya peluang keberuntungan aku semakin besar gitu, peluang aku dapetin hal yang aku mau semakin besar karena aku aktif gitu, aktif mengambil kesempatan ini gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan gratitude, dengan bersyukur. Jadi misalnya kita nih di Indonesia punya matahari. Nah, matahari aku bisa ngelihatnya kayak ya udah biasa aja matahari. Emang aku beruntung matahari gitu ya, udah kayak anyways, it's just another day, ini cuma hari biasa aja. Versus aku bisa ngelihat wow, matahari, beruntung banget aku di Indonesia ini punya matahari. Seberuntung itu di bumi ini aku bisa menjadi manusia, nyoba kehidupan manusia ini. Seberapa luar biasanya aku bisa melihat dengan mataku dengan jelas dunia ini. Wow, matahari. Jadi itu kan tentang kita memperbesar, sama kayak ya mental, exercise mental juga, latihan mental juga, latihan buat kita buat memperbesar rasa syukur kita. Karena di saat kita semakin punya
rasa syukur yang semakin besar, punya awareness, kesadaran buat bersyukur, buat semakin besar, yang akhirnya itu kan juga memperluas kesempatan kita buat dapetin keberuntungan, buat menciptakan keberuntungan, karena kita memakai lensa gratitude, memakai lensa bersyukur gitu. Dan apapun yang kita expect biasanya bakal kejadian beneran gitu. Aku mengekspektasikan hal-hal baik, akhirnya hal-hal baik itu pun beneran datang dan terjadi. Orang yang beruntung juga biasanya udah mengembangkan sebuah skill untuk mentransformasi hal-hal yang kurang baik, yang bisa kita bilang juga bad luck, menjadi good luck gitu. Jadi from bad luck to good luck. Nah, orang yang beruntung ini punya skill buat mentransformasi hal tersebut gitu. Karena mau gimana pun kan memang di kehidupan ada hal baik, buruk, berbagai macam hal bisa terjadi setiap harinya. Nah, gimana cara kita mentransformasi bad luck ini menjadi good luck? Dengan ya kita melihat bad luck ini sebagai sebuah learning opportunity, sebagai sebuah kesempatan buat belajar, pembelajaran yang sangat berharga, yang akhirnya gimana caranya aku mentransformasi ini menjadi good luck dengan aku benar-benar belajar dari pengalaman ini, yang akhirnya di saat aku dihadapkan sama situasi serupa, aku udah punya skillnya, aku udah belajar, aku mengambil tindakan dan keputusan yang berbeda, yang akhirnya di saat aku melakukan ini lagi, dihadapkan pada ini lagi, ini pun menjadi good luck. Jadi ini adalah tentang kita adjusting our behavior, menyesuaikan perilaku kita terhadap segala sesuatunya, itu bisa kita mentransformasi bad luck into good luck. Oke, kalau teman-teman suka video kayak gini, setiap minggunya aku bahas di channel ini topik-topik seperti ini tentang energi positif, aura cantik, gimana menjadi perempuan impian kamu. Dan kalau kamu mau belajar lebih lanjut, aku juga menulis buku Becoming Your Dream Woman. Ini adalah panduan buat kamu yang mau mencintai diri kamu lebih dalam, mengenal diri lebih dalam, dan menciptakan kehidupan yang kamu impikan gitu. Kita belajar gimana caranya kita bisa mengubah takdir kehidupan kita, yang ini relate juga sama keberuntungan yang kita bahas hari ini. Gimana caranya kita mentransformasi bad luck itu menjadi good luck dan menciptakan keberuntungan kita sendiri. Nah, gimana topik luck kali ini? Komen di bawah apa yang kamu pikirin dan gimana caranya kamu menciptakan keberuntungan kamu. Aku pengen denger juga perspektif-perspektif lainnya. And yeah, thank you for watching. I'll see you next video.